Dan oke baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Langsung saja to the point, gak usah opening segala macam ya, omong kosong terlalu banyak, gak penting juga. Hari ini saya ingin menjawab keluhan-keluhan yang ditanyakan oleh teman-teman kita, khususnya Bapak Ibu para petani jagung se-Indonesia atau se-Nusantara ya. Dimana banyak sekali WA yang masuk itu hampir setiap hari itu ada, Pak kami ini tidak berbicara soal pupuk, kami ini juga tidak bermasalah soal pestisida, kami ini juga tidak mau membicarakan soal enzim, hormon, ZPT dan lain sebagainya. Kami tidak butuh itu. Yang kami butuhkan adalah tolong bantu kami, hasil komoditi jagung kami, bagaimana caranya Bapak bisa kelola agar hasil panen jagung kami ini bisa dibeli oleh para pembeli, baik perseorangan, pabrik maupun gudang, dengan harga yang sesuai dengan jeripayah kita. Dan hari ini video ini khusus untuk Bapak Ibu semuanya, petani se-Nusantara, se-Indonesia, khususnya komoditi jagung. Dan juga untuk Bapak Ibu sekalian yang biasanya menyaksikan video-video informasi dari sisi lain tumbuhan, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam dunia pertanian tidak hanya kita harus berbicara pupuk, tidak harus kita berbicara tentang pestisida penanggulangan hama, tidak hanya kita berbicara soal pembina tanah, ZPT, hormon, enzim dan lain sebagainya, POC, kompos dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, tetapi hasil yang nanti kita dapatkan mau dibawa kemana? Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu semua ya, sebelum kita masuk pada inti materi. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah betul dengan pengolahan tanah, sudah oke, sudah bagus, sudah lulus ya. Kemudian pemupukan sudah berhasil, sudah lolos. Kemudian pemberantasan hama, pencegahan hama sudah lolos juga. Dan kemudian hasil akhirnya itu adalah buah atau hasil panen. Pertanyaan saya, buah itu kalau tidak laku mau diapain? Kalau sudah berhasil semua, sekarang tinggal buah. Hasil panen, kalau nggak laku gimana? Kalau nggak ada yang beli gimana? Kalau ada yang beli tapi harganya menurun gimana? Atau harganya merosot atau terlalu murah bagaimana? Masalah lebih banyak atau masalah lebih berat lagi ketimbang pupuk dan anti hama serta pembina tanah dan apa itu segala macam itu. Ya, karena hasil dari pertanian itu kalau tidak laku terjual atau tidak terjual dengan harga yang sesuai, maka petani tetap akan rugi. Jadi ada sisi lain yang perlu Bapak Ibu ketahui selain perawatan tanaman, ya, selain pemberian pupuk dan pencegahan hama dengan pestisida. Ada satu poin penting yang kadang terlewatkan, yaitu hasil yang kita dapatkan ini untung atau rugi, dibeli atau tidak, harganya sesuai atau tidak. Makanya saya bikin video hari ini karena banyak sekali petani yang sudah kenyang dengan materi pupuk, yang sudah kenyang dengan materi pestisida, yang sudah kenyang dengan materi ZPT, yang sudah kenyang dengan materi hormon, enzim dan lain sebagainya, pembina tanah dan lain sebagainya. Tetapi yang mereka butuhkan adalah hasil panen kita mau dibawa kemana? Siapa yang mau beli? Dan hari ini saya buatkan video khusus ini, sarana khusus ini bisa pakai YouTube saya ini untuk sama-sama kita mengembangkan saya penjualan Bapak Ibu semuanya. Oke, saya mulai dari poin pertama, Bapak Ibu yang petani jagung pipil kering atau penyedia komoditi jagung pipil kering. Ya, kita mulai dari Bapak Ibu dulu. Nanti kita masuk ke poin kedua, yaitu gudang, pabrik atau perseorangan yang nanti mau beli jagung pipil Bapak Ibu semua. Kita mulai dari Bapak Ibu dulu ya. Hal pertama yang harus Bapak Ibu lakukan, taruh nama di kolom komentar di bawah video ini ya. Tulis nama Bapak Ibu, nama asli sesuai KTP. Tulis di kolom komentar di bawah sini. Saya namanya siapa? Kemudian yang kedua, alamat Bapak Ibu itu di mana? Hasil panen jagung Bapak Ibu sekarang ini disimpan di mana? Di tempat penyimpanan di mana? Di kelompok tani kah? Di gudang kelompok tani? Atau di kantor desa kah? Atau di mana? Sekarang jagung-jagung ini dikumpulkan di mana? Alamatnya harus lengkap. Yang pertama nama, yang kedua alamat. Yang ketiga Bapak Ibu harus terterakan juga jenis varietas jagung pipil kering ini varietasnya jagung apa? Jenis jagung apa? Itu untuk varietas jenis ya, itu yang ketiga. Yang keempat, kadar air yang sudah Bapak Ibu ukur untuk jagung Bapak Ibu yang mau dijual itu kadar airnya berapa? Biasanya pemasaran itu, kebutuhan itu kadar airnya 17 sampai 14% ya. Di mana kadar air 17% itu harganya lebih murah ketimbang dengan kadar air 15 atau 14%. Nah, kalau Bapak Ibu cuma punya kadar air 17% untuk jagung pipil kering, tidak masalah. Tetapi kalau 14% banyak perusahaan yang mau. Oke ya, itu poin keempat. Dan poin terakhir atau poin kelima, kesanggupan Bapak Ibu menyiapkan jagung pipil kering berapa ton per minggu atau berapa ton per bulan. Kesanggupan Bapak Ibu ya. Jadi nanti tulis datanya. Nama saya ini, nama lengkap saya, alamat saya di sini, kemudian jenis varietas jagung yang saya timbun sekarang ini, jenis varietasnya ini, kemudian kadar airnya berapa persen, dan saya mampu mengirim dengan jumlah 10 ton per minggu atau per bulan. Tulis datanya di situ ya. Ini untuk Bapak Ibu semua yang punya jagung tetapi sulit sekali pemasarannya, tulis 5 data itu di situ di kolom komentar ini. Sehingga nanti para pembeli, baik perseorangan, baik gudang, baik pabrik pakan maupun pabrik industri makanan akan melihat data-data Bapak Ibu. Karena 5 data ini yang akan menentukan Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan pihak pembeli atau tidak ya. Nanti masalah harga di luar saya lah. Saya nggak urusan masalah untung rugi, itu urusan Bapak Ibu ya. Mau untung berapa, mau dapat berapa itu urusan Bapak Ibu. Urusan saya cuma bantu saja, menghubungkan Bapak Ibu petani langsung pada gudang, langsung pada pabrik, tidak melalui perantara skat yang nanti biayanya potong lagi, sehingga nanti Bapak Ibu yang punya jagung rugi, yang pembeli di gudang juga rugi, yang untung di tengah jalan ini ya, seperti itu. Jadi saya mau menghubungkan langsung ya, dari Bapak Ibu yang punya jagung sama dari pabrik yang butuh jagung. Jadi hubungannya langsung, seperti tidak ada potongan-potongan di tengah jalan ya. Itu data pertama untuk Bapak Ibu semua yang punya jagung. Yang kemarin WA banyak sekali itu ya. Sekarang informasi kedua, poin kedua untuk Bapak Ibu sekalian yang berkapasitas sebagai pembeli, calon pembeli jagung pipil kering. Bapak Ibu juga bisa menyertakan nama lengkap, alamat gudang, alamat kantor, alamat pabriknya di mana dengan lengkap. Kemudian jenis varietas jagung pipil kering apa yang Bapak Ibu butuhkan sehingga nanti bisa disiapkan varietas itu oleh para petani yang menanam varietas itu. Kemudian kadar air yang Bapak Ibu perlukan itu kadar air berapa persen sehingga nanti bisa disesuaikan juga oleh para petani penyedia jagung itu. Kemudian yang terakhir berapa kebutuhan Bapak Ibu.
mampu menampung atau mampu menerima berapa ton per minggu atau berapa puluh ton per bulan. Jadi Bapak Ibu sebagai pembeli juga harus menyertakan poin-poin yang tadi saya sebutkan tadi di kolom komentar ini ya. Biar semua yang mengunjungi video ini langsung bisa mengetahui siapa yang menjual, siapa yang membeli sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak ya. Itu sudah 2 poin ya untuk para penyedia seperti petani dan juga untuk para pembeli ya. Sekarang untuk kesimpulan mekanismenya ya. Yang pertama, Anda sebagai petani atau yang memiliki komoditi jagung pipil kering ini ya, punya jagung ini, Anda harus berkomunikasi dulu, harus ada nomor kontaknya dulu, saling telepon-teleponan dulu, kalau bisa video call untuk mengetahui si calon pembeli ini punya gudang beneran atau bohong. Ya, karena saya pernah terlibat di sini. Begitu saya jumpai gudangnya, ternyata itu sekolahan, ternyata itu lapangan bola, lapangan futsal, tapi mengaku gudang. Nah, Bapak Ibu harus ada komunikasi ini, video call. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sebagai petani yang punya jagung harus ada koneksi atau keluarga atau sahabat atau kerabat di daerah dekat gudang itu, sehingga bisa mengunjungi langsung. Bapak Ibu bisa menelpon saudara atau keluarga, tolong cek alamat ini, apa benar dia gudangnya atau bukan, atau jangan-jangan cuma mengada-ngada saja. Seperti itu, pastikan dengan benar ya, dengan cara meminta bantuan pertolongan dari teman, kerabat atau keluarga yang ada di daerah gudang itu atau pabrik itu untuk mengetahui kebenarannya. Nah, setelah itu hubungan komunikasi ini sudah jalan, sudah dipastikan bahwa itu benar pabrik, itu benar-benar gudang penampungan jagung, benar-benar perusahaan penerima jagung, dan itu sudah benar-benar meyakinkan Bapak Ibu, maka harus ada komunikasi langsung atau bertemu langsung antara Bapak Ibu sebagai pemilik jagung dan pihak sebagai pembeli jagung. Harus duduk bersama. Untuk apa? Untuk nanti dibuatkan kontrak kerjasama antara Bapak Ibu sebagai pemilik jagung atau petani dengan si pihak pabrik atau gudang atau si pembeli. Ya, kerjasama itu biasanya dalam bentuk harga, ya, kesepakatan harga antara Bapak Ibu dan si pembeli. Kemudian kemampuan Bapak Ibu untuk mengirimkan sesuai dengan kebutuhan si pembeli, dan yang terakhir adalah bagaimana sistem pembayarannya. Dan itu harus ditandatangani oleh Bapak Ibu dan juga pembeli. Agar nanti hubungan kerjasama ini antara Bapak Ibu yang sudah saya hubungkan lewat media sosial seperti ini, lewat YouTube saya ini, pakai saja YouTube saya ini. Ini bukan YouTube saya pribadi kok. Ini juga YouTube Bapak Ibu semua. Jadi selama YouTube ini, channel ini, mau Bapak Ibu pergunakan apapun itu untuk kemajuan Bapak Ibu sebagai petani, saya akan mempersilahkan Bapak Ibu menggunakan YouTube ini untuk kepentingan Bapak Ibu sebagai petani kecil. Dan yang kedua atau poin terakhir, tidak perlu Bapak Ibu capek-capek mengirimkan apapun untuk saya, karena ini sifatnya gratis. Saya menolong dengan ikhlas, karena saya tidak bisa membantu lebih banyak selain menyodorkan channel yang sudah berkembang besar ini untuk Bapak Ibu mempergunakan sebaik-baiknya. Nah, demikian informasi kita hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu lebih banyak lagi. Terima kasih, dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan.